Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Audia Utami, NIM 1901836 untuk mata kuliah Media Sosial dan Pemasaran Online. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai strategi bisnis dalam pemasaran digital. Untuk mengenai penjelasan materinya, maka simak di video selanjutnya. Strategi bisnis digital. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi. Strategi bisnis yang utama dalam perusahaan adalah bagaimana membangun dan memperbaiki posisi perusahaan dalam persaingan bisnis jangka panjang. Adapun 5 prinsip yang harus dipenuhi antara lain: yang pertama, memberikan jawaban atau reaksi atas perubahan yang sedang terjadi dalam bidang industri perekonomian, politik, hukum, dan sebagainya. 2. Berisikan langkah-langkah dan pendekatan untuk menghadapi persaingan. 3. Menciptakan kemampuan dan kesanggupan bersaing yang berkualitas. 4. Menyatakan inisiatif strategi dari tiap departemen fungsional. Dan yang kelima, menempatkan strategi utama kegiatan operasional perusahaan. Penjelasan ke-1 mengenai strategi sebagai isu penting. Perumusan strategi bisnis. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value yang terbaik. David 2007. Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi yaitu: 1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan, menentukan misi perusahaan. 2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan dalam menjalankan misinya. 3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan atau key success factors dari strategi-strategi yang ada. 4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi, mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Perumusan strategi bisnis. Yang pertama, strategi kooperasi. Strategi yang mencerminkan seluruh arah perusahaan yang bertujuan menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan secara keseluruhan dan bagi manajemen berbagai macam bisnis lini produk. 2. Strategi bisnis. Strategi ini digunakan pada tingkat produk atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada perbankan, posisi bersaing produk atau jasa pada spesifikasi atau segmen pasar tertentu. 3. Strategi fungsional. Strategi ini digunakan pada level fungsional seperti operasional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Strategi ini mengacu pada 2 tingkatan strategi sebelumnya, yaitu strategi kooperasi dan strategi bisnis. Fungsi strategi bisnis. Yang pertama, mengkomunikasikan suatu visi perusahaan yang ingin dicapai kepada orang lain. 2. Menghubungkan kekuatan atau strength dengan peluang atau opportunity dari lingkungannya. 3. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. 4. Menyelidiki adanya peluang-peluang baru di pasar yang ada. 5. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Yang keenam, menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Penjelasan kedua mengenai perilaku konsumen dalam pasar digital. Terdapat 4 perilaku konsumen dalam pasar digital. Yang pertama, membandingkan kualitas produk dari review di internet. Sebagian besar konsumen Indonesia akan lebih dulu mencari tahu kualitas dari produk yang dibutuhkan
dari review yang ada di internet. Biasanya mereka akan memanfaatkan halaman pencarian seperti Google, media sosial, atau kolom testimonial yang terdapat pada toko online Anda. Oleh karena itu, untuk bisa lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor, pastikan Anda selalu memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik kepada pelanggan. 2. Utamakan kemudahan pemesanan dan pembayaran. Di era digital seperti saat ini, harga murah tidak lagi menjadi satu-satunya daya tarik pelanggan. Sebagian besar justru lebih memilih harga produk yang lebih mahal, namun tentunya dengan kualitas dan layanan yang jauh lebih baik, terutama dalam hal kemudahan, pemesanan dan metode pembayaran yang disediakan oleh sebuah brand. Apalagi di Indonesia, tren pembayaran cashless atau non-tunai tengah naik daun. 3. Menyukai personalisasi. Tentu saja, masing-masing pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda terhadap produk dan layanan yang akan diberikan. Kondisi inilah yang membuat produk atau layanan yang telah dipersonalisasikan lebih disukai dan populer di kalangan pelanggan. Dengan demikian, ketika pelanggan membutuhkan ayam panggang, maka brand Anda yang akan diingat karena menjadi satu-satunya yang menyediakan personalisasi produk untuk mereka. 4. Tidak ingin tertinggal atau hype trend. Satu lagi, perilaku konsumen dalam berbelanja di era digital, yaitu mereka tidak ingin tertinggal hype atau segala sesuatu yang sedang menjadi trending topik. Peluang ini bisa Anda manfaatkan sebagai momen yang tepat untuk menciptakan inovasi produk sesuai dengan apa yang tengah menjadi perbincangan masyarakat luas di media sosial. Terlebih jika target pasar yang dituju adalah generasi milenial yang cenderung selalu ingin terlihat up to date. Penjelasan ketiga yaitu strategi promosi dalam pasar digital. Marketer melakukan strategi promosi dengan cara berkomunikasi dengan audiens yang merupakan target pasarnya. Proses komunikasi ini dilakukan dengan memberikan informasi kepada target pasar tentang produk yang dipromosikan. Dalam proses promosi, marketer perlu menggunakan pendekatan yang tepat agar sesuai dengan pelanggan. Dilema yang sering dihadapi oleh para staf marketing di perusahaan adalah keterbatasan budget untuk melakukan kampanye dan promosi produk. Tantangan budget ini bukanlah hal yang perlu ditakuti oleh para marketer, karena ada beberapa strategi promosi jitu yang menawarkan formula untuk melakukan kampanye pemasaran dengan cemerlang tanpa harus khawatir kekurangan budget. Strategi promosi penjualan efektif di era digital. Yang pertama ada membuat website atau toko online. Membuat website adalah sebuah keharusan di era digital seperti sekarang. Memiliki website ibarat memiliki sebuah toko atau tempat bisnis tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk menyewa dan memiliki lokasi yang strategis. 2. Menggunakan sosial media, penjualan dengan strategi promosi ini sangat efektif. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi secara global, sosial media merupakan salah satu alat komunikasi dan strategi promosi produk yang perlu dimiliki para pengusaha. Hal ini diperlukan untuk menjembatani antara pelaku bisnis dan pembeli agar terjalin komunikasi dengan mudah, cepat, dan efisien. 3. Membuat vlog. Internet adalah ruang luas tanpa batas, di mana Anda bisa menemukan banyak hal di dalamnya, termasuk beriklan secara gratis. Dalam situs iklan gratis, biasanya para anggota bisa memilih komunitas maupun produk yang akan ditawarkan, mendaftar, dan menulis penawaran barang atau jasa tanpa harus mengeluarkan uang sedikit pun. 4. Membuat iklan gratis, strategi promosi penjualan mini biaya. Membuat iklan produk dalam tampilan visual menjadi model baru dalam strategi promosi bisnis. Video dapat menampilkan produk yang sedang ditawarkan kepada konsumen ataupun berupa tutorial yang secara tidak langsung tetap terkait dengan penawaran produk. Dengan video, produk dapat ditampilkan secara lebih detail dari berbagai sisi. Selain itu, fitur suara dapat menambah informasi yang lebih lengkap
mengenai spesifikasi dari produk tersebut. 5. Personal selling. Strategi personal selling dilakukan dengan cara menyampaikan informasi secara langsung kepada calon pelanggan agar merangsang niat langsung untuk membeli produk. Cara ini adalah cara yang paling sederhana. Di era digital, cara ini dilakukan lewat platform komunikasi seperti WhatsApp dan lainnya. 6. Advertising atau periklanan. Strategi lain yang cukup sederhana adalah membuat iklan. Iklan adalah cara yang paling mudah untuk mempromosikan produk kepada pelanggan. Anda hanya perlu mengetahui bagaimana cara mengiklankan produk Anda dengan baik. Di era digital, cara ini bisa dilakukan dengan memberi iklan di sosial media, Google, dan lain-lain sebagainya. 7. Sales promotion. Strategi promosi penjualan adalah cara untuk meningkatkan penjualan dalam jangka waktu yang pendek. Jenisnya pun unik. Ada yang bentuk diskon, bonus hadiah, perlombaan, dan lainnya. Strategi ini bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek, tetapi cukup untuk membujuk pelanggan untuk membeli produk. 8. Direct marketing. Strategi marketing ini membutuhkan biaya yang paling rendah. Proses direct marketing pada dasarnya dilakukan dengan cara mempromosikan produk kepada pelanggan secara langsung. Di era digital, proses ini biasanya dilakukan lewat telepon oleh telemarketing atau bisa juga dengan email. Demikianlah penjelasan singkat mengenai strategi bisnis dalam pemasaran digital. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.